Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, firman Allah untuk kita pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-28. Dalam ayat 21 dikatakan, Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Ayat 22, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Ayat 23, di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Demikianlah pembacaan firman Allah. Saudara-saudari, dalam perjalanan hidup kita ini, penderitaan dan penganiayaan tidak dapat kita elakkan atau kita tolak secara sempurna dalam kehidupan kita, seperti yang dialami oleh Paulus dan Barnabas dalam perjuangannya untuk memberitakan Injil, ataupun untuk tetap berbuah di dalam iman. Sesungguhnya penganiayaan, penderitaan, dan sukacita adalah proses perjalanan hidup bagi setiap orang percaya. Sebab tadi dikatakan dalam ayat yang ke-22 bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara, penderitaan. Dalam proses perjalanan hidup ini, satu hal yang perlu kita ingat bahwa Allah tetap memelihara kita. Artinya, susah bukan berarti Allah meninggalkan kita. Allah selalu tetap bersama dengan kita dan tetap memelihara hidup kita asal kita tinggal di dalam iman dan pengharapan yang teguh. Sebab dalam perikop hari ini kita dapat melihat bahwa di balik karya pelayanan Paulus dan Barnabas, Allah selalu bersama-sama dengan mereka. Bahkan Allah memberikan kepada mereka kuasa untuk memelihara jemaat, mendoakan dan menasihati setiap jemaat. Dan satu hal yang terpenting dan yang harus terlebih kita pahami adalah sikap dan tanggung jawab untuk tetap memelihara diri, mengawasi perkembangan pribadi masing-masing, terlebih mengawasi pertumbuhan iman di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, sebagai rasul, Paulus dan Barnabas, mereka terus-menerus mengawasi dan memelihara kehidupan jemaat. Sebagai bentuk perhatian mereka, untuk itulah mereka menetapkan penatua-penatua, dan bagi jemaat yang masih muda, mereka terus memberikan penguatan dan nasihat agar dapat memahami dan berani menghadapi sukacita, duka cita dalam perjalanan hidup mereka sebagai pengikut Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, penatua adalah
jabatan anugerah Tuhan Allah. Menjadi jemaat juga adalah anugerah Allah yang kita terima lewat baptisan kudusnya, yang telah menjadikan kita menjadi ciptaan yang baru, atau jemaat, atau umat tebusan Allah. Dalam hal ini, Paulus dan Barnabas menetapkan tugas para penatua di tengah jemaat untuk membantu para rasul dalam memelihara, memimpin, mengatur jemaat, mengunjungi setiap yang sakit, bahkan mendoakan, dan juga termasuk menjaga kemurnian ajaran Injil. Tugas ini memang berat, karena itu dibutuhkan kematangan dan kedewasaan iman untuk mempertanggungjawabkannya. Namun, jikalau kita lihat yang terjadi pada saat ini, sungguh sudah terbalik. Banyak orang mengejar menjadi pelayan karena ingin dihormati, karena ingin memperoleh uang, dan lain sebagainya. Sesungguhnya, tidaklah tepat apabila tugas ini menjadi ajang perlombaan untuk menaikkan gengsi atau kedudukan di tengah jemaat. Sebab yang paling utama adalah apabila Allah memilih kita, itu berarti Allah mempercayakan kepada kita agar kita memelihara dan mengawasi jemaat untuk tetap hidup di dalam pengenalan yang benar. Karena itu, pertanggungjawabkanlah tugas itu sebaik-baiknya demi kemuliaan dan kesatuan jemaat Tuhan. Jikalau kita sebagai jemaat, haruslah kita setia dan mendengar terus-menerus suara Allah melalui firman ataupun pelayanan yang ditetapkan Allah untuk memelihara dan mengajari kita. Jangan pernah kita menjauhkan diri dari pendengaran akan firman Allah. Jangan kita menjauhkan diri dari persekutuan doa. Dan jikalau kita sebagai pelayan, maka haruslah dengan penuh sabar dan setia dalam mengajari dan memelihara jemaat Tuhan. Sebagaimana kita harus tahu bahwa yang membuat orang bertobat adalah Roh Kudus sendiri. Artinya, tugas dan tanggung jawab kita adalah hanya untuk mewartakan, memberitakan, bahkan berbuah dalam kehidupan kita sehingga orang lain dapat mencontoh. Artinya, jikalau hari ini kita sampaikan mereka tidak langsung bertobat, jangan pernah kita menjadi emosi. Jangan pernah kita menjadi marah. Tapi Allah mengingatkan kita, sebagai pelayan, kita harus dewasa di dalam iman. Belajar terus, berdoa terus, bahkan bersabar terus untuk tetap setia mendoakan jemaat Tuhan. Sebab kalau kita lihat, Yesus Kristus dengan penuh sabar, dengan penuh penantian, menunggu kita berbalik kepadanya. Sebagaimana Kristus yang tetap setia dan menantikan kita untuk bertobat, maka demikianlah kita juga setia untuk mengabarkan kabar baik. Sebab hidup orang yang datang kepada Allah sangat berarti. Bertobat untuk memberikan anugerah keselamatan kepada kita, itu adalah jalan yang harus kita terima. Sebab hanya lewat pertobatanlah kita dapat menerima anugerah Allah. Lewat pertobatanlah anugerah keselamatan itu dapat kita terima. Oleh karena itu, tetaplah hidup di dalam iman yang benar, yang selalu rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, bahkan untuk berbagi kepada sesama kita. Kiranya kasih setia Allah Bapa,
Anak, dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita semua. Amin.